Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan yang mulia di kesempatan pagi subuh ini kita mendapatkan pertolongan Allah yaitu dapat bersua kembali melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atas segala apa yang telah kita tunaikan dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi ketika sholat subuh Ustadz Hamidi membaca surat Ali Imran tentang ayat mulai ayat 10 sampai sekitar ayat 15 atau 20. Di situ Allah menceritakan bahwa sesungguhnya ditampakkan dalam pandangan manusia ya, segala sesuatu yang indah itu berhubungan dengan kesenangan dunia. Nah, yang berhubungan dengan kesenangan dunia itu sifatnya melenakan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, hanya orang-orang berimanlah yang bisa membuat pandangan yang ditampakkan indah itu menjadi tidak menarik. Karena apa? Mata hati orang beriman itu sudah dibuka oleh Allah bahwasannya hanya kehidupan akhiratlah kehidupan yang sebenar-benarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah motivasi seperti contoh ketika kita datang ke masjid untuk sholat subuh, setelah azan lalu kita kemudian menunaikan 2 rakaat qobliyah subuh, Rasulullah menyampaikan rakaatun fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum melakukan sholat subuh itu khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, itu sholat sunnahnya. Apalagi kalau kita sudah melakukan sholat fardunya dan dilakukan dengan secara berjamaah. Jadi dalam pandangan manusia, segala kesenangan dunia itu mengenakkan, melenakan, ya. Tetapi dalam pandangan orang-orang beriman yang sudah dibuka mata hatinya oleh Allah, maka menjadikan dunia itu adalah tempat yang sudah tidak menarik lagi. Karena apa? Dunia itu dikatakan oleh Allah tempat yang hina. Seperti ketika Rasulullah SAW menyampaikan, Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sesungguhnya Allah ini melaknat dunia dan seisinya. Oleh karena itu hanya orang-oranglah yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu agama, ilmunya Allah kepada umat ini, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dihindarkan dari hinaan dunia ini. Baiklah ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang wanita penduduk surga. Seperti yang saya sampaikan bahwa wanita yang dirindukan oleh surga itu adalah wanita yang soleha. Wanita yang soleha itu apabila dia telah bersuami, maka sungguh sangat beruntung suaminya karena dia mendapatkan partner akhirat yang luar biasa. Kalau seorang wanita soleha itu yang beruntung adalah orang tuanya. Karena apa? Kalau orang tua itu mampu mengantarkan anak gadisnya, anak perempuannya ketika memasuki usia dewasa menjadi wanita yang soleha,
hingga dia menikah dan dinikahi oleh suami yang soleh, maka anak gadis yang solehah tadi dapat dijadikan oleh Allah sebagai syafaat dalam membentengi orang tuanya dari siksaan api neraka. Kalau wanita solehah itu adalah seorang ibu, maka yang beruntung adalah anak-anaknya, karena dia mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, seperti yang kita lihat dan kita baca di dalam sejarah, sebagaimana kisah tentang ibundanya Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika Imam Ahmad ini masih bayi, ketika baru bisa berdiri, terantanan, sudah bisa berdiri, ibunya itu senantiasa mengajak Imam Ahmad ini ke masjid untuk subuh berjamaah. Diletakkan Imam Ahmad yang kecil itu di salah satu pojok masjid, melatih untuk istiqomah berjamaah sholat subuh. Seraya kemudian ibunda Imam Ahmad ini pun berdoa kepada Allah agar kelak ketika anak ini dewasa berguna di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah bayar kontan. Akhirnya doa dari ibunda Imam Ahmad menjadikan Imam Ahmad bin Hambal sebagai seorang ulama yang dikenal karena keluasan ilmunya. Ini contoh bahwa ibunda Imam bin Ahmad ini mempunyai ciri-ciri sebagai wanita surga. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang menjadi penduduk surga lah, mereka yang hatinya senantiasa dipautkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun mengerti isi hati mereka. Dengan niatan yang ikhlas, akhirnya Allah memenuhi segala kebutuhan dan keinginan mereka. Begitu juga kisah dari ibunda Imam Bukhari. Imam Bukhari ini dulu ketika kecil lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak dalam kondisi buta. Lalu kemudian sang ibunda Imam Bukhari ini tidak putus asa, berusaha mendapatkan rahmat Allah. Dia senantiasa di sepertiga malam yang terakhir, sang ibunda ini berdoa dengan menitikkan air mata, juga bertawasul kepada ulama-ulama. Maksudnya bertawasul itu minta doa. Minta doa kepada orang yang masih hidup ini diperbolehkan. Kepada orang-orang yang soleh, agar Imam Bukhari ini dapat melihat kembali. Sehingga akhirnya ibunda Imam Bukhari ini pun bernazar, ya Allah, jika anakku ini sudah bisa melihat kembali, maka aku titipkan dia di jalanmu, agar dia berguna dalam dakwah ini dan dalam membimbing umatmu ini. Dan akhirnya suatu ketika ibunda Imam Bukhari ini tertidur, lalu kemudian dia bermimpi. Dalam mimpi itu sang ibunda pun mendengar ada suara yang mengatakan, sesungguhnya aku telah mengembalikan penglihatan putramu. Lalu kemudian sang ibunda Imam Bukhari ini pun terbangun, lalu dia lihat anaknya, ternyata masih tidur. Dan tidak lama kemudian Imam Bukhari kecil ini pun terbangun dari tidurnya, lalu dia kaget bisa melihat kembali. Dan akhirnya dia mengatakan, Bu, aku sudah bisa melihat kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini adalah contoh kekuatan iman dan takwa dari ibunda Imam Bukhari. Yang akhirnya apa? Allah membayar kontan. Begitu juga dengan ibunda Salahuddin Al-Ayyubi, seorang wanita yang soleha, yang mampu mendidik anaknya menjadi seorang mujahid, yang akhirnya menyelamatkan muka umat Islam ini, membebaskan Al-Quds, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengabarkan, suatu hari nanti Al-Quds akan dibebaskan oleh seorang pemuda. Cukup menarik kisah dari ibunda Salahuddin Al-Ayyubi ini. Salahuddin Al-Ayyubi ini punya seorang guru, di mana gurunya ini sering menjodohkan dia dengan beberapa orang laki-laki. Tapi anehnya, setiap disodori figur seseorang laki-laki, ibunda dari Salahuddin Al-Ayyubi ini sering menolak laki-laki yang disodorkan, sehingga gurunya bertanya, kenapa setiap kali aku menjodohkan engkau dengan seorang laki-laki yang aku anggap baik untukmu, kenapa engkau selalu menolak? Lalu apa jawaban dari ibunda Salahuddin Al-Ayyubi? Lalu beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku ingin bertemu dengan seorang laki-laki yang punya komitmen, ya, yang kalau dia ketika menikahiku, dia mampu menjadikan anakku, mendidik anakku,
menjadi anak yang akan mampu membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya permintaan dari Ibunda Salahuddin Al-Ayyubi ini pun akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya mereka bertemu. Dan kemudian tidak lama kemudian, singkat cerita, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi ini dengan didikan yang keras, penuh disiplin dan didikan agama yang luar biasa, sehingga menjadikan Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Dan akhirnya terbukti dengan usia belum mencapai usia 25 tahun, dikisahkan Salahuddin Al-Ayyubi sudah mampu memimpin pasukan sehingga akhirnya bisa menaklukkan Al-Quds di Palestina. Sehingga Masjid Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, wanita solehah adalah wanita penduduk surga. Dan kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya penduduk surga itu, wanita penduduk surga itu dibagi dua. Yang pertama adalah wanita penduduk dunia yang meninggal kemudian karena iman dan takwanya dijadikan oleh Allah sebagai penduduk surga sesuai janjinya. Dan yang kedua adalah wanita penduduk surga, yaitu bidadari yang disebut sebagai hurun ain, di mana hurun ini adalah bidadari yang bermata jelita, yang memang dijadikan oleh Allah sebagai tambahan kenikmatan bagi laki-laki yang dijanjikan oleh Allah masuk surga karena iman dan takwanya. Dan akhirnya timbul pertanyaan, lebih mulia manakah wanita penduduk surga dibandingkan dengan bidadari surga? Dan jawabannya pun tergantung apa? Tempatnya. Kalau misalnya wanita penduduk surga itu masih hidup di dunia, maka tidak ada yang bisa menyamai kemuliaan dan keutamaan seorang bidadari. Karena apa? Kalau seorang bidadari itu diajak berkelana di dunia ini, ya, dihadirkan di dunia ini, dalam sebuah riwayat disebutkan, maka seluruh kecantikan yang ada di dalam dunia ini menjadi hambar karena terkalahkan oleh kehadiran satu orang bidadari. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang ketika tidur itu bermimpi. Dalam mimpinya sahabat ini berjalan, ya, kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dalam pandangannya. Lalu kemudian si sahabat ini bertanya, Ainum Mardiyah, apakah engkau Ainum Mardiyah? Apakah engkau pemimpin dari bidadari di surga? Jadi Ainum Mardiyah itu pemimpin dari sekelompok bidadari di surga. Jadi bidadari itu punya komandan, punya atasan, punya bawahan dan anak buah. Oh bukan, aku adalah pengikutnya, aku adalah anak buahnya. Sahabat ini kan kaget, wong anak buahnya saja sudah cantiknya seperti ini. Bagaimana kalau pimpinannya? Pasti lebih cantik lagi. Akhirnya berjalanlah sahabat ini bertemu lagi dengan seorang wanita yang cantik. Kemudian ditanya, Ainum Mardiyah, apakah engkau pemimpin para bidadari? Oh bukan, aku ini adalah pengikutnya. Lalu berjalan lagi, ketiga kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik. Ditanya lagi, Ainum Mardiyah, apakah engkau pemimpin bidadari? Bukan. Lalu akhirnya sahabat ini pun berjalan lagi dan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Lalu bertanya, Ainum Mardiyah, apakah engkau pemimpin para bidadari? Dia mengatakan, iya, betul, aku adalah Ainum Mardiyah, pemimpin para bidadari. Lalu kemudian sahabat laki-laki ini tersenyum, kemudian dia berusaha menyentuh Ainum Mardiyah tadi. Lalu dihadang dan dihalangi oleh bidadari itu, mengatakan, kamu tidak boleh menyentuh aku, karena engkau belum halal untukku, karena engkau belum masuk ke dalam surga ini. Lalu akhirnya apa, ma'asyiral muslimin? Akhirnya sahabat itu tadi pun terbangun dari tidurnya, tersadar dari mimpinya. Akhirnya tidak lama kemudian sahabat ini pun ikut berjihad, berperang, menegakkan kalimat Allah, sehingga akhirnya pun dia gugur di dalam peperangan itu, dan akhirnya dia masuk surga, dan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia mimpikan. Oleh karena itu,
Ini menunjukkan bahwa kecantikan bidadari di surga tidak mampu disamai dengan kecantikan wanita yang ada di dunia. Oleh karena itu, nanti di dalam kehidupan surga, setiap manusia yang hidup di dunia, termasuk wanita-wanita yang hidup di dunia, yang kemudian masuk surga, mereka itu punya ingatan, punya memori yang kuat dengan keluarga mereka dalam kehidupan dunia. Sehingga mereka ini punya kenangan indah dulu, saling bernostalgia. Berbeda dengan bidadari surga, mereka tidak punya memori, tidak punya ingatan tentang hal itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ke-56, surat Al-Waqiah, di ayat yang ke-35 sampai 38. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atroba li ashabil yamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami yang menciptakan bidadari itu, lalu kami jadikan mereka seperti seorang yang perawan, yang penuh dengan cinta, dan mereka umurnya sebaya untuk mereka dari golongan kanan. Jadi golongan kanan itu adalah untuk kaum mukmin. Imam Baghawi menafsirkan ayat di atas, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Beliau berkata, bahwasannya nanti ketika di dunia, wanita-wanita yang sudah tua, renta, ya, sudah keriput, ketika mereka dimasukkan surga ke dalam surga oleh Allah, maka kondisi mereka akan dikembalikan seperti sedia kala, seperti seorang gadis yang masih perawan. Makanya berkaitan dengan ayat tersebut, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu berkata, diriwayatkan dari seorang sahabat Abdul Ibnu Humaid, menceritakan bahwa pernah ada seorang nenek itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah, semoga aku dimasukkan ke dalam surga. Maka Rasul pun menjawab, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh seorang nenek-nenek. Maka nenek-nenek itu pun menangis. Akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan seseorang mengabarkan kepada nenek itu, mengatakan bahwasannya nanti di surga itu tidak ada nenek-nenek. Karena apa? Setiap wanita yang sudah tua renta akan dikembalikan seperti sedia kala sebagaimana dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kalau tadi wanita di surga itu tidak bisa disamai oleh wanita dunia, maka keadaannya akan berbalik. Kalau wanita yang hidup di dunia itu, penduduk dunia, kemudian dia di surga, dimasukkan surga oleh Allah, maka para bidadari itu, yaitu yang mereka mendapatkan gelar Ainul Mardiyah, pemimpin para bidadari, mereka akan dijadikan bawahan atau anak buah dari wanita di dunia yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wanita di dunia yang dimasukkan surga oleh Allah derajatnya lebih tinggi. Karena apa? Mereka mempunyai kedudukan lebih mulia dibandingkan para bidadari itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada wanita, bahwasannya wanita yang ketika dalam kehidupan dunia, ya, dia tidak perlu banyak melakukan ibadah, cukup sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia berbakti kepada suaminya, maka dia dapat memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendakinya. Nah, kenapa kok demikian? Kok enak jadi orang laki-laki? Kok enak jadi suami? Hanya mendapatkan ridho dari suaminya. Perlu diketahui bahwa tanggung jawab suami itu sangat besar. Karena nanti segala sesuatunya yang mempertanggungjawabkan adalah suaminya. Bagaimana nafkah yang diberikan kepada keluarganya, bagaimana pola pendidikan kepada keluarganya, sampai pakaian, makanan yang diberikan kepada anak istrinya pun, nanti yang diminta pertanggungjawaban adalah suaminya. Makanya bahkan dalam sebuah riwayat, kalau ada anak dan istri anggota keluarga itu yang melakukan dosa dan kesalahan, maka yang diminta pertanggungjawaban adalah suaminya. Maka tugas wanita soleha adalah
dia mendapatkan ridho dari suaminya, dan disinilah tanggung jawab seorang suami yang begitu besar, karena saking besarnya Allah jadikan dia menjadi mempunyai tanggung jawaban di hadapan Allah yang sangat luar biasa. Hisabnya lebih panjang, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia buat untuk keluarganya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan tadi, para penduduk surga itu mempunyai memori ingatan, kenangan ketika mereka dalam kehidupan dunia. Ya. Semoga hal itu juga terjadi pada diri kita dan keluarga kita masing-masing bisa menjadi penduduk surga, sebagaimana sudah yang pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ketika kita membahas bagaimana keluarga itu bertemu di dunia, kemudian sempat berpisah dalam kehidupan akhirat, dalam kehidupan dunia karena dipisahkan kematian, lalu dipertemukan kembali oleh Allah dalam kehidupan surga. Mudah-mudahan yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.